Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 3 Maret 2025 ya teman-teman. Dan ya, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mau pom-pom saham ya. Saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual gitu ya. Jadi saya sharing analisa saya kenapa saham itu menarik dan ya memang ini jadi saham yang jadi watchlist saya gitu ya. Jadi watchlist saya share. Jadi teman-teman saya harap melakukan analisa ulang dan teman-teman juga itu ya bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing, karena resikonya sepenuhnya itu jadi tanggung jawab teman-teman masing-masing. Oke. Ini untuk tanggal 3 Maret teman-teman, saya pikir marketnya saya pribadi masih akan wait and see. Khusus untuk trading dengan size besar saya masih akan lebih berhati-hati. Paling belakangan cicil-cicil saham yang menurut saya oke dan berpotensi, yaitu pun masuknya dengan sizingnya pun kecil-kecil banget ya teman-teman. Nah kalau untuk scalping ini ya, mostly ini saham-saham yang saya share tidak punya korelasi terlalu besar terhadap pergerakan IHSG ya. Jadi ya mostly mudah-mudahan aman. Live adalah saham yang kemarin saya rekom. Terus ada BKSL, ini BKSL nanti saya share, TAPG dan juga LSIP. Oke, sebelumnya sharing aja kalau seandainya kemarin saham rekomendasi swing saya dan juga trading harian saya mostly banyak yang nggak cuan itu ya ini sedikit banyak ya mungkin dipengaruhi sama ini gitu. Ya aduh, marketnya lagi kacau gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja yang pertama. Sebelumnya saya mau review dulu ya. Jadi kemarin saya info ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership, saya punya watchlist itu Laba, Akra, Live dan juga PTSN. Dan dari keempat ini teman-teman, Laba saya nggak entry ya, PTSN juga saya nggak entry, Akra juga saya nggak entry, saya cuman entry sedikit di Live. Dan karena saya ngelihat ini di awal-awal market opening dia buka tutupnya nggak langsung gitu, nggak solid ya, jadi saya hanya ambil cuan tipis-tipis aja, nggak hold ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya saya minta maaf mungkin kalau ada seandainya dari teman-teman yang nggak cuan ya, karena dari 4 watchlist hanya satu ya yang hijau gitu ya, seperti itu. Oke, langsung yang pertama ini saya punya saham Live. Kenapa saham Live? Ya jelas data transaksinya oke banget ya, walaupun ada indikasi ini SH ini ada main ya, crossing ya, SH sama EP dan AO juga saya mengindikasikan ini ada indikasi crossing ya, tapi nggak masalah ya selama kuncinya adalah sahamnya itu liquid. Dan ya udah 3 candle terakhir ini naiknya solid, dan candle terakhir tanggal 28 volume yang terkreat juga lumayan besar gitu ya. Nah sebenarnya saham ini punya sentimen apa saya juga masih belum ketemu informasinya ya, tapi ya, secara price action sahamnya ada akumulasi besar, volumenya besar, sahamnya naik, dan menurut saya ya saham seperti ini menarik ya untuk di scalping gitu. Nah yang kedua saya punya saham BKSL. Jadi saham BKSL ini harusnya muncul di sini ya, laporan nggak ada ya. Nah ini saham BKSL ini sudah keluar dari papan pemantauan khusus. Nah ini sekalian deh saya sharing ke teman-teman gimana cara saya cari informasi soal itu ya. Yang pertama kita cari di keterbukaan informasi webnya IDX, terus cari dengan kata kunci pemantauan khusus gitu ya. Nah di sini tanggal 28 Februari ya, atau hari Jumat kemarin sore itu muncul informasi bahwa ya di tanggal ini BKSL Sentul City pemantauan khusus, dia papan utama ya, nah, dia keluar gitu ya. Jadi dia udah keluar dari FCA atau papan pemantauan khusus. Nah kalau saya perhatikan dari data transaksinya ini ya cukup oke ya. Trade plan-nya gimana? Ini kan kalau teman-teman jangan ketika open nanti di HK ya. Ini kan sebenarnya sahamnya kemarin dia sempat turun dalam, terus naik lagi, turun lagi, dan sideways. Nah pola yang kayak gini tuh mengindikasikan terlebih ketika dia FCA ini dia volume yang terjadi ini cukup lumayan besar ya. Ini mengindikasikan ada sesuatu, dan kalau seandainya kita tarik ya dari mulai dia muncul volume, let's say tanggal ya bulan November lah kita tarik.
Nah dari bulan November kalau ditarik ini big playernya itu adalah IF, AZ dan MG. Dia punya buy average itu di rata-rata di 66, 64, 75 nih ada ya broker AK ini kayaknya foreign ya AK-nya ya. Oh bukan, wow ya. Nah harganya saat ini di harga 70. Jadi artinya para mover atau big player di saham BKSL ini sudah plotting profit. Tapi kalau ngelihat ini belakangan kayaknya banyak diinformasiin juga jadi saham di call atau di promote gitu ya sama beberapa grup saham besar ya BKSL. Jadi ini ya saya rasa di belakangan ini di 2 minggu terakhir ini ya mungkin sahamnya ini udah mulai banyak retailnya. Nah trade plan saya di saham BKSL gimana? Dia kan sudah open ya keluar dari FCA. Jadi ya pasti ini saham volatilitasnya tinggi dan dia ada di fraksi harga di bawah 100 ya. Ini pertiknya lumayan tebel teman-teman, 1%-an lebih gitu ya. Nah trade plan saya gimana di BKSL? Saya sih merasa ya ini saham BKSL mudah-mudahan analisa saya benar. Ketika dia open besok dia akan turun gitu ya. Saya rasa dia akan turun. Kenapa dia akan turun? Ya saya berasumsi saya ingat dejavu saham laba ya teman-teman. Beberapa waktu lalu saham laba ketika dia keluar dari FCA itu dia opennya itu malah diturunin gitu ya. Diturunin sampai merah dalam gitu kalau nggak salah belasan persen. Nah setelah itu baru dikerek naik ya. Makanya kalau seandainya kita nge-watchlist BKSL ini saya rasa semoga mudah-mudahan gitu polanya terulang, nggak langsung naik kencang, dia turun karena dia mau buang usir penumpang gitu ya, mau usir penumpang karena kalau saya lihat dari tanggal 19 lah ya. Ini 19. Ini saya perhatikan kemarin-kemarin banyak nih retail yang suka trading di sini juga teman-teman. Jadi makanya saya merasa ini saya berasumsi ya mungkin akan diturunin dulu penumpangnya gitu ya. Waktu itu ya ini Excel masuk salah satu contohnya ya PD. Ya nanti teman-teman cek sendiri aja. Saya rasa ini asumsi saya dia akan turun dulu kalau seandainya dia merah. Dapat harga tadi ya di bawah 67 66 itu udah oke sih menurut saya. Di situ entry baru udah diem aja tunggu. Ini saya rasa ada sesuatu di BKSL ini gitu. Nah, yang ketiga dan keempat adalah TAPG dan LSIP. Kenapa saham ini direkomendasikan? Karena menurut saya dua saham ini salah dua ya saham yang termasuk kuat ketika IHSG mengalami penurunan dalam kemarin tanggal 28 dan ya ternyata gitu ya secara informasi saham TAPG ini rilis laporan keuangan kuartal keempat. Nah dan ternyata barengan LSIP juga sama dan keduanya gitu ya, dan keduanya ini rilis laporan keuangannya cukup lumayan bagus gitu ya. Ini sebenarnya dia rilisnya harusnya tanggal 28 ya. Coba cari di report ya. Oh nih, ini sudah muncul. Nah tuh ya 1 Maret. Nah ini Stockbit bikin kemarin jam 11 siang gitu ya. Ya memang market biasanya gerak duluan. TAPG newsnya juga harusnya udah ada ya. Oh ini dividen. Oh ini ada laba bersih naik. Wah naiknya luar biasa ya, naiknya kencang. Nah biasanya sentimen laporan keuangan rilis itu sering dimanfaatkan oleh si market maker gitu ya, untuk ya menggoreng-goreng harga sahamnya gitu ya. Ya memang terbukti saham TAPG ini kemarin opennya itu langsung 9% kalau nggak salah ya. Dia opennya udah di atas teman-teman. Nah tuh opennya udah 840 tuh gitu. Si LSIP dia nggak open langsung kencang tapi dia gerak naik. Nah dua saham ini gimana saya trade plan saya gitu ya. Kalau TAPG sini dia ngejebol resist secara teknikal ya teman-teman. Dia ngejebol resist area 820-an jebol dan akhirnya dia balik lagi ke area resist ya. Dia close di 805 ya, di 805 di sini ya karena merah ya, opennya terlalu tinggi ya. Resistnya sih di 820 teman-teman, sorry. Nah ya intinya di TAPG ini kita perhatikan aja nanti ketika dia open dia merah atau hijau pekat gitu ya. Kalau dia merah atau hijau tipis-tipis saya sih nggak entry ya, saya nggak entry. LSIP juga sama nih ya, posisinya mirip-mirip lah ya. Dia mau jebol resist psikologis ya, harga 1000. Kalau dia kuat ya diikutin volume besar, ini bisa nih kita manfaatkan untuk coba cari cuan juga. Tapi ya menurut saya dari keempat watchlist ini, Live, BKSL, TAPG dan LSIP ya, saya harap teman-teman tetap objektif aja gitu ya
marketnya masih belum pasti arahnya. Kalau seandainya besok IHSG-nya merah, biasanya juga beberapa saham ya terpengaruh gitu ya, ada snowball effect gitu yang membuat market secara keseluruhan akhirnya banyakan yang ngehaki gitu. Jadi tetap objektif aja, fokus trading di saham yang hijau gitu ya. Jadi kalau dia hijau 2-3%, nah itu baru bisa pertimbangan untuk coba ikut entry dan cari cuan di saham itu gitu ya. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Ingat teman-teman, resiko trading saham itu sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi ya jangan marah-marah ya sama saya kalau apalagi marketnya merah nih. Saya juga pasti susah, trading juga saya pasti susah kalau di market kayak gini. Itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.